Pemirsa, untuk mengetahui rekomendasi komoditas pekan ini, kami sudah terhubung bersama Diki Sutopo, analis dari Solid Gold Berjangka. Ya, Pak Diki, bagaimana perbandingan dari transaksi emas hari ini dibandingkan awal pekan lalu? Ya, untuk emas dibuka di awal pekan ini di pagi hari tadi di harga $1.780 per troy ounce. Terpaut minus 13 poin di pembukaan di awal pekan minggu lalu, yaitu di harga 1.793. Jadi emas untuk pagi hari ini minus 13 poin untuk dibandingkan dengan harga di pekan lalu. Dengan perkembangan inflasi Amerika saat ini, bagaimana Anda melihat potensi pelemahan dari emas sendiri ke support baru? Ya, kami melihat bahwa inflasi memang merupakan salah satu acuan untuk nanti The Fed untuk melakukan tapering dan juga untuk sebagai acuan menaikkan tingkat suku bunga. Kelihatannya memang terjadi sudah kelihatan di di akhir pekan kemarin di Jumat bahwa emas sendiri mengalami koreksi hingga menembus harga level terendahnya di pekan lalu di 1.770. Ini kelihatannya emas melanjutkan untuk konsolidasi menjelang ataupun sebelum nanti The Fed di hari Kamis untuk melakukan meeting pengambilan keputusan untuk tapering nih, Mbak. Oke. Lalu bagaimana rekomendasi Anda untuk emas pekan ini? Emas di pekan ini memang kami merekomendasikan masih masuki tren bearish yang dimana setelah tapering ini sepertinya akan dilakukan karena tingkat inflasi yang begitu tinggi, dan juga untuk di emas sendiri kelihatannya akan melanjutkan koreksi di level support baru yaitu di harga 1.745 hingga 1.720 dolar per troy ounce. Nah, ini banyak sekali atau istilah transaksi atau trading bilang buy on the dip, artinya untuk mengambil posisi beli di harga rendah. Karena seperti sebelumnya, selain daripada tapering, nanti ada momen window dressing yang biasanya secara year on year terjadi koreksi. Lalu di Desember menjelang Januari juga ada Januari efek di mana emas kembali rally untuk rebound kembali. Jadi untuk rekomendasi emas di saat ini adalah untuk buy on dip di harga terendah setelah tapering nanti, begitu Mbak Popi. Oke, dengan perkembangan sentimen saat ini, bagaimana Anda melihat peluang CPO menembus level psikologis baru? Ya, kalau CPO juga ini tidak kalah menariknya dengan emas. Kami melihat khususnya di pekan lalu ya, 5 hari secara perdagangan ada hanya 1 hari aja terjadi koreksi, atau secara keseluruhan ada 6 pekan beruntun CPO mengalami harga tembus tertingginya. Tercatat di Bursa Derivatif Malaysia menembus harga 5.400 ringgit Malaysia per ton. Nah, ini unpredictable sekali. Seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, CPO sendiri juga masih terus melanjutkan kenaikan. Diprediksi untuk CPO sendiri akan tes di level psikologis selanjutnya di harga 5.000 ringgit Malaysia per ton untuk sampai akhir tahun nanti ini, Mbak Popi. Oke, untuk Arabica dan kakao seperti apa Pak Diki pekan ini? Ya, kalau dilihat dari komoditas lainnya, kalau misalkan di kopi sendiri, Arabica maupun Robusta memang masih berada di level tertingginya selama 10 tahun terakhir ini, artinya masih di tren bullish untuk di kopi sendiri. Namun di kakao dari mulai pekan lalu sudah mulai pengkoreksian atau terjadi penurunan. Ini ada beberapa hal yang diakibatkan terutama khususnya untuk problem cuaca atau iklim yang sudah masuk musim penghujan, di mana biji-biji kakao sudah mulai subur sehingga terjadinya pelimpahan atau persediaan tanpa diikut sertakan dengan penambahan permintaan yang menyebabkan harga kakao sendiri mengalami koreksi, Mbak Popi. Baik, selain emas mungkin investasi komoditas yang paling Anda rekomendasikan untuk awal pekan ini apa Pak Diki? Ya, selain emas sebagai komoditas unggulan di pekan ini, kami merekomendasikan untuk CPO atau Olain, yang dimana kami juga melihat bahwa Olain sendiri sangat kuat sekali harganya, masih tren bullish atau masih uptrend untuk menembus level psikologis terbarunya. Namun kami juga menghimbau kepada para pelaku pasar khususnya yang bertransaksi di komoditas CPO, karena ini sudah memasuki level tertinggi untuk menjelang akhir tahun akan ada rawan yang namanya aksi taking profit yaitu di Olain dan di CPO.
Namun sebaliknya hal yang positif adalah seiring dengan kenaikan minyak dunia yang sudah menembus 82 dolar per barel, ini diprediksi emas dunia akan masih terus melanjutkan ke harga tertingginya hingga awal tahun 2022. Begitu juga di CPO dan Olen sepertinya juga akan mengikuti seiring dengan harga minyak dunia. Oke, terima kasih Pak Diki untuk analisanya dan juga waktunya bersama kami. Diki Sutopo, analis Solid Gold Berjangka.